ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ketemu lagi dalam acara Ngopi, ngobrol pintar. ya, tentunya masih bersama Jati Channel ya. Ya, kita sekarang ngobrol-ngobrolnya dengan cara yang sehat lah. Gitu. Kan terlihat berbeda ya. Jadi biar lebih kesannya merakyat kan gitu. Benar mau rakyat kan? Rakyat cilik. Nah, sekarang juga apa? Kita ini mau ngobrolin perihal batu dakon ya. Betul. Kita ngobrol perihal batu dakon. Batu dakon kan memang banyak di kawasan Bogor ini. Ada beberapa tempat itu yang dinamakan namanya situs batu dakon. Situs batu dakon ini ada di mana ini? Ada di Batu Tulis, ada juga di Empang, ada juga di Batu Tapak Kalihya, dan Di Ciarutun juga ada. di sekitaran Ciarutun juga ada. Cukup komplit bang. Kalau Banyak untuk juga. Batu Dakon ini. Ya, berarti kan kalau fungsi dakon itu kan jadi selain apa? Intinya kan dari si tiangnya ya. Ya, jadi siang itu sebagai penunjuk nanti bayangan dari tiang batu itu menunjuk ke arah bolongan batu yang mana. Nah, itu ada ditentukan untuk penentuan waktu ketika bayangan tiang itu menunjukkan satu lubang, itu bisa diketahui bahwa nanti akan panen apa yang bagus gitu. Jadi sekarang ini harus nanam apa. Bisa ketahuan dari situ kan dulu katanya. Jadi dulu kan belum adanya waktu, belum mengenal tulisan, belum mengenal teknologi lah. Mungkin orang-orang tua zaman dulu menciptakanlah sebuah cara orang enak ingin waktu teh lumayan sarana untuk musim panen, musim jam waktu. Mungkin kan dulunya belum ada jam kan. Jadi fungsinya batu tonggaknya itu yang berfungsinya arah timur timurnya ke barat sama timur itu bisa dibuktikan dari situ arah matahari lah yang dimana. Jadi ngacunya tetap kepada dari matahari. Perjalanan matahari. Karena perjalanan matahari di setiap hari itu, misalkan hari ini tepat jam 12, arah bayangan matahari itu ke arah mana, dan besok itu akan berbeda, akan sedikit bergeser gitu. Nggak mesti selalu di situ. Jadi memang kalau ngambil dari arah matahari, memang dari setiap lubangnya itu adalah dalam, mungkin kalau bahasa sekarang mah mungkin punya hajatnya kali ya. Jadi misalkan kalau ini dia ini misalkan punya hajat untuk apa, misalkan dalam artian untuk waktu ibadah atau apa, untuk menentukan waktu ibadah, ya mungkin seperti itu. Iya, Kan seperti itu. intinya seperti itulah. Misalkan mereka sudah bertani, nah kapan nih waktu memanennya nih? Nah, itu kayak diketahui berapa? mungkin alhasil coba ngeliat dari situ, oh arahnya nih sekian waktunya udah harus memanen. Nah, gitu. itu bisa jadi patokan. Jadi intinya berdasarkan memang untuk apa, kepentingan, untuk berdasarkan kepentingannya aja kan gitu kan. Gitu. Jadi memang berdasarkan kepentingannya aja kan tujuannya. Ya, artinya bisa dikatakan batu dakon itu sebetulnya penunjuk waktu ya. Waktu apapun misalnya tergantung fungsi nanti pergunakan untuk waktu apa. Ya. Nah, berarti kan kalau bicara waktu dakon posisinya udah, ini kan zaman prasejarah di sebenarnya ya. Ya, meninggal pas sejarah itu. Zaman prasejarah. Jadi bahkan sebelum adanya sebelum Tarumanegara ya. Jauh sebelum Tarumanegara, bahkan sebelum Salahkan Negara. Sebelum Salahkan Negara. Sebelum Salahkan Negara sudah ada itu yang namanya batu dakon. Nah sekarang ini batu dakon memang banyak di kawasan Bogor. Betul. Ya. Hanya saja untuk penggunaannya itu selain ketika di zaman megalitikum itu, terus ke arah waktu Zaman kemajuan zaman pun itu Masih tetap digunakan. Itu sampai ke zamannya Tarumanegara itu masih tetap digunakan. Oh, tetap masih tetap digunakan. Walaupun sudah mengenal apa tulisan, mengenal yang lainnya, tetap itu masih digunakan ya. Berarti bisa dibilang pada saat itu memang fungsi dari batu dakon itu betul-betul sangat penting ya. betul Ya. Kalau sampai zaman kerajaan setelahnya udah digunakan, masih tetap digunakan. Ya, selain
penunjuk waktu ketika itu juga itu bisa di artikan bahwa itu di wilayah itu sudah ada peradaban sejak zaman prasejarah yang ada di batu dakon itu bisa ditandatakan seperti itu Kang Pablo. Ya, berarti bisa dibilang di mana lokasi di situ ditemukan batu dakon, berarti itu sudah ada peradaban Nah, itulah. sangat tua kan, Ya, seperti betul. itu. Intinya seperti itu. Ya mungkin bisa dibilang cikal bakalnya kan. Nah, Ya. cikal bakal. Walaupun kita nggak tahu nih awal mulanya batu dakon maksudnya yang pertamanya di mana kan. Nah, itulah. Yang pasti ketika dalam artian di satu wilayah ini sekarang ini ada situs batu dakon, yang bahwasanya itu kawasan itu Sudah ada peradaban. ada peradaban udah sangat tua gitu kan sekarang. Jadi ya antara batu dakon yang di Ciarutun umpamanya terus batu dakon yang di Batu Bapak Kalihya atau yang di Empang sana itu bisa dikatakan sejaman. Itu zaman peninggalan dari zaman megalitik. Apa juga ya? Tua juga ya. Tua juga. Ini dulu lah. Nah, kita juga kan baru paham hari ini karena baru ada yang ngejelasin batu dakon teh fungsinya seperti ini, kegunaannya seperti ini. Itulah. Selain batu dakon ada apa aja? Ya kalau untuk Di kawasan Ciarutun kan Ciarutun khususnya ya Ciarutun Ilir ya. banyak sekali ya. Banyak sekali ya di antaranya itu batu, ada prasasti apa? Ciarutun, ada prasasti Muara. Pasir Muara, Ada prasasti Tapak Gajah. ada juga. Terus yang katanya untuk informasi kedua itu ada apa? Prasasti Batu Gong. Batu Gong dan apa ya? Oh, ada satu lagi ada dua lagi. Yang nggak jauh Dari dari sekitar Ciarutun juga. Cuma kalau untuk Batu Gong itu mah untuk udah masuk ke apa? Kerajaan Islam lah itu kan. Boleh suka mesin. Oh, jadi kalau batu gong itu mah udah Bor, geser dikit bor. Nah, jadi kalau batu gong mah udah masuk ya setelah zaman kerajaan Nah, Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara lah. Tapi apa? Fungsinya tahu nggak itu batu gong? Nah, ya mungkin Batu Gong itu untuk menandakan suara mungkin. Enggak, perlu diluruskan kalau batu gong itu bukan dari batu ya. Dia bentuknya udah gong. Gong. Yang ada di sebuah panggung. Dan itu ditutup dengan kain putih dan hanya dipukul setahun sekali. Setiap ada apa acara mau peringatannya. Ya, ada event tersendiri gitu untuk pemukulan gong itu hanya dipukul pada satu tahun sekali. Mas tahun sekali. Tahun sekali. Cuma tidak diketahui. Cuman belum diketahui jelas kapan waktunya itu. tapi sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan coba. Pas itu bukan acara apa namanya? Mungkin hari peringatan Maulid Nabi. Nah itu yang jadi masalah ketika anak mulai menggali soal itu, dia menyerahkan kunjungi dulu aja ke sana. Oh. Di sana ada juru peliharanya. Coba. Untuk apa nih? Untuk goong? Batu Gong. Tapi kalau misalkan memang Sekian tahun kali ya? ya itu Ya, mungkin kalau mungkin untuk Tapi tradisi. aneh bilang gitu. Saya ntar kesana Pak. Tapi kalau kita ada kendala dengan juru pelihara, wayahna Bapak kedang ngerangkeun, ya pokoknya kesana aja dulu gitu. Ya mungkin kan maksud tujuannya baik suruh ke sana. Kalau Ya. misalkan dijelaskan, Nanti dia nggak mau melangkahi. bukan maksudnya kalau langsung dijelaskan, ya khawatirnya kita nggak ke sana juga kan. Iya. Jadi apa intinya niatnya mungkin positif juga. Ya, cuman memang anjuran si Pak itu ke Batu Dakon kita datang lagi lah, karena kita ngambil pas menjelang maghrib, tidak terlalu jelas gitu gambarnya. Tapi di kurang sih udah lumayan ya, cuman anjuran dia tolong diperjelas lagi gitu ambil. Karena dia welcome, ketika waktu jadi terang welcome-nya gitu. mungkin Biar juga- nggak kesini lagi juga, langsung aja ambil ke sana gitu. Iya, buat praktekkan mungkin lu jangan usah pakai batunya kalau nggak ada batunya berdiri gitu. Lu praktekin pakai kayu aja nanti. Cuman yang jadi masalah itu udah tertutup kan. Oh udah ya? Ya sekarang mah Lampu. udah. Enggak, Center. Kan dari Sinar sebagai matahari gitu. Ah, pakai center aja. Ilustrasi. Kita bikin Bisa. ini apa? Ilustrasi. Kalau di acara itu apa namanya? Apa namanya? Acara apa namanya? Nah, Ya, acara rekam jejak itu. Rekam. Ilustrasi. Bukan dong. Ilustrasi ya? Ilustrasi. Reka ulang. Iya, ulang. Reka ulang kejadian perkara. Iya. Betul.
kita praktekin ya kan, kita edukasi kan. Ya, tujuan kita salah satunya edukasi. Saya kan kunjungannya terlalu sore gitu. Kamu bisa tunjukin di fungsi-fungsi lah. Tapi apa kalau dari apa Bupolja sendiri untuk yang kunjungan ke Batu Dapon banyak nggak? Nggak, dulu dia nyampe sore. Iya. Emang berapa jam perjalanan? Lumayan tuh 2 jam ya. Kalau dari sini 3 setengah. ya kita sejam lah. Dari Gila, Gunung Batu kalau- nih, dari Gunung Batu 2,5 jam ke Ciaruten. Nah, Jam setengah lah, jam setengah lah. Ke Ciaruten. Tergantung kondisi lalu lintas ya. Biasanya kan di PB itu kan macet. Macet. Oh, kalau Sabtu macet ya? Nah, Ini kan informasi buat pemirsa juga. Perjalanan dari arah Bogor kota lah ya kan, Iya. menuju situs gitu. Gimana Bang Ulu? Lanjut. Ya jadi kunjungan ke Batu Dapon selama ini banyak yang mengunjungi tuh. ya Jadi banyaknya. ya, jadi minat untuk kunjungan ke batu-batu megalitik itu dibanding dengan batu-batu sejarah yang berupa prasasti atau lambang-lambang diminati gitu. Bahkan banyaknya pendatang itu sore untuk bisa diantarnya malam pendatang gitu. Ke mana? Ke prasasti. Prasasti sama saya katanya Pak kalau yang datangnya sore datangnya kemananya ya yang terutama ke Batu Tapak yang di bawah itu, yang kedua ke sini ke Batu Bukan, pertanyaan Kang Paul tadi bukan itu. Maksudnya banyak gak bentuk pengunjung ke Batu Dakon? Di Batu Dapon itu. Nah, Ya itu. tidak sebanyak ke prasasti. Iya, Karena apa? Karena ya tua ya. itu udah terlalu terperhatikan. Nggak ada tulisan mungkin ya. Kalau Prasasti kan ada tulisannya. Ya bisa jadi. Gitu. Orang mungkin lebih menarik ke literaturnya, Ya. literasi. Ya, mungkin kan karena kalau Batu Dapon itu hanya berbentuk cuma apa? Enggak. Tonggak. Nah, Kalau Ya mungkin harusnya kan di pelang itu ditulisin kan harusnya. nah, kalau Pada saat matahari terbit, gini keterangan gitu maksudnya di situsnya Ya, harusnya. seharusnya di Kayak di museum bro. seperti itu harusnya kan. Jadi orang lebih tertarik. Jadi memang fungsi dari Batu Dapon ini adalah untuk berjumpa waktu kan. Ah. Pada satunya. Tapi udah tertutup ya. Sekarang Untuk atapnya, tapi kalau di sini Tapi bisa harusnya ada TV kecil untuk menulis muter. Kalau ada pengunjung nih dia puter nih fungsinya begini nih dulu. Oh, kalau begitu keren banget. Keren ya. Keren Kita banget. usulin nanti lah. Mungkin Kang Boy tadi bisa nyumbangin TV-nya. Amin. Jadi yang seperti itu tuh kita edukasi karena itu penting. Jadi orang tertarik bicara sama itu karena ada sesuatu yang dituju kan. Betul. Kalau ke prasasti kan pasti jelas dia akan melihat tulisannya ini bener gak gitu? Tulisan Iya, Pahlawa ini memang gitu. secara umumnya kalau model seperti situs Batu Dapon itu kan biasanya situsnya cenderung kecil, terus barang yang ada di situ pun hanya berupa lubang-lubang batu gitu dan tidak ada keterangan. Tapi pasangannya sama apa biasanya? Juru pelihara sendiri kadang-kadang tidak bisa menerangkan fungsi dari Ya, batu. ya itu karena informasi Jarangnya yang terbatas. Nah, maksudnya Batu Dapon itu sebenarnya dia tuh pasangannya sama apa? Posisinya itu di mana? Karena ada orang yang bilang di dapur, pawon, apalah segala macam. Pawon kan dapur artinya. Sebenarnya posisi dia tuh kalau anggaplah dalam satu rumah gitu ya, atau satu bangunan kantor itu di posisi di mana? Di toilet kah? Di Nah, pintu pagar kah? Kalau Atau di mana gitu? kayaknya untuk Batu Dapon ini bukan Nggak ada keterangan ya? bukan Posisi dalam alat koleksi pribadi ya. Mungkin itu secara umum gitu ya. Bisa dikatakan satu tempat untuk menginformasikan ke Warga yang lain. warga masyarakat situ. Berarti intinya Artinya dari satu wilayah itu biasanya hanya ada satu batu itu. jadi yang pasti bukan apa namanya penempatannya itu bukan di lingkungan rumah lah. Kita Iya, sebenarnya cuman anehnya Kang Pablo ya, Batu Dapon itu di mana-mana ada loh. Nah itulah. Di setiap kampung mungkin, atau setiap daerah itu Ya kan? Daerah sampai ke luar Jawa tuh ada Batu Dapon itu. Anehnya itu ada. menunjuk waktu. Ya karena itu kan memang satu alat yang dibutuhkan ketika itu kan. Bahkan yang kita lihat kemarin tuh yang di samping tapak raksasa ya maksudnya. Ya. Kita buka-buka apa namanya? Buka-buka googling lah ya. Itu ada Batu Dapon gede-gede banget di pinggir pantai. Segede-gede gaban bolongannya Batu Dapon, sampingnya tapak gede itu. Di Aceh apa di mana? ya karena fungsinya kan fungsi dari Batu Dapon itu. Ya mungkin itu telapak kaki mungkin yang menunggu kali ya. Memang kan maksudnya ya beda artian menunjukkan waktu dulu. bisa apa
intinya perihal si Batu Dakon ini adalah zaman megalitikum kan? Ya, itulah intinya. Intinya Jadi, kan zaman megalitikum. nggak pernah dibahas kan, tahu Batu Dakon aja gitu Berarti kan. di mana setiap ada wilayah itu Batu Dakon itu, dimanapun wilayah itu, berarti itu memang Penting, zaman ya. peninggalan megalitikum kan seperti itu. Berarti kan penting, alat penting gitu. Alat itulah, alat intinya itu alat penting. Iya. Di situ ada peradaban, mungkin di situ ada Batu Dakon. Batu tulis saja ada yang ditengarai sebagai wilayah keraton ya. Apakah cuma ada di keraton atau tempat umum juga ada? Karena di Batu Dakon Empang itu yang dekat makam Raden Saleh ada Batu Dakon juga tuh sampai Jauh posisinya bahkan ya? Bahkan posisinya nggak jauh dari Batu Dakon Batu Tulis itu. Iya. Kan berdekatan tuh. Gitu. Apakah di jam atau gimana nggak ngerti. Ya intinya mah dia jam katanya, dia jam. Tapi apa mungkin juga menyambung tadi kalau yang di Batu Tulis ini kan yang disinyalir Batu Tulis ini adalah wilayah Keraton. Tapi apa mungkin Istana ya. apa posisi Batu Dakon itu memang ada di lingkungan istana? Ya, bisa jadi. Sejadi. Bisa jadi. Ya karena mungkin sebelum adanya itu maksudnya sebelum datangnya Raja Purnawarman itu Batu Dakon kan udah ada di situ. Ya berarti kan bisa diartikan begini, mungkin bisa diartikan di mana posisi di situ ada Batu Dakon, di situ ada yang pemimpin yang berkuasa. Iya. Kan gitu. Kan istana itu kan terdiri dari tempat raja. Kalau keputren beda lagi tempatnya di luar apa? Wilayah raja dia punya bangunan sendiri, istana sendiri. Keputren isinya putri-putri. Kalau kesatrian itu isinya pangeran-pangeran gitu kan seperti itu. Ya. Wilayahnya beda-beda tuh. Ya makanya berarti kan kayak misalkan yang di Ciaruten, terus ada yang di mana di belakang Maria, Pasir Kudas. Nah, apakah memang dulunya itu di situ satu peradaban itu? makanya bukan salah satu peradaban, intinya ada yang memimpin kan seperti itu. Ya, bisa jadi di satu seperti itu. wilayah. Di satu wilayah itu kan apakah memang kategorinya apakah memang kalau kata bahasa ini apa kerajaan kecil seperti itu. Karena kalau kita ngelihat posisi di Batu Tulis yang itu merupakan wilayah istana, ternyata di situ ada Batu Dakon juga. Ya, walaupun memang Batu Dakon itu adalah zaman megalitikum, tapi tetap digunakan. Walaupun zaman udah zaman kerajaan, tapi itu masih digunakan. Itulah fungsinya Batu Dakon. Soalnya kan kebanyakan sampai sejauh ini berita mengedukasi kita sebagai alat pertanian. Betul. Gitu. Masa semua petani itu banyak banget gitu. Kayaknya sih. Nah ini kan berita baru info baru dari Dakon Ciaruten bahwa bisa menunjukkan matahari menunjukkan waktu apa gitu. Beda dengan anai-anai itu yang buat numbuk padi beda kan? Ya. Beda. Tung 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 tung. Beda. Kalau menurut Fungsinya lebih ke analisis saya sih, ya Batu Dakon itu biasanya kayaknya punya operator tersendiri gitu. siapa operatornya gitu ya? Siapa gitu yang menunjukkan yang menunjukkan dan bisa membaca posisi bayangan si batu ke ruang yang mana dia bisa membaca. Karena ketika harus menanam apa dan panennya kapan gitu. Jadi musim itu bisa diketahui dengan posisi bayangan matahari ke Batu Dakon itu. Betul. Jadi musim Jadi itu kalau mungkin kalau bahasa ininya resinya kali ya, resi. Ya, itulah. Bisa jadi. yang memandunya itu Itu yang kita belum tahu. Nanti perlu kita Gali lebih dalam lagi. Ini sama kasusnya seperti Punden Bludak sebenarnya. Tanpa literasi, tapi ada barangnya gitu. Bahkan tersebar di mana-mana. Ya. Gimana menurut Kang Pablo gimana? dan hanya Kan dicerita dulu kita waktu di Cibalai, arca Domas, arca 800 arca. Terus waktu itu kita di Cibalai pernah ditunjukkan batu yang menyerupai kepala manusia, padahal itu mah batu lempengan sebenarnya kan. Ini sebagai analisa kita aja nih dari tim Mati Badai. Padahal kita lihat yang di mana? Di Arca Domas Megamendung. Itu memang sudah tidak ada situsnya, cuman dokumentasi lukisan dan foto dari zaman Hindia Belanda masih ada tuh, bahwa batu tongkak yang berdiri tersebut sebagai punden, di atas punden ditiduri oleh sesosok patung gitu kan. Nah, patungnya itu yang arcanya ada di Purwakali. Itu gimana menurut Kang Pablo tuh? Bisa digali nggak waktu kita diulang lagi pemahaman tentang punden yang ada di kita lah? Ya, Pengalaman. ya kalau pengalaman
apa? Kalau dari segi analisa dari tempat-tempat kemudian yang kita kunjungi lah. Ya, kalau misalkan seperti dari Arca Domas yang ada batu yang berbentuk, misalkan berbentuk menyerupai wajah atau berbentuk menyerupai apa kan seperti itu. Nah itu kan memang bisa dalam arti kategorinya gini, bisa itu memang dari dulunya memang terbentuk atau memang bisa itu karena apa namanya alamiah dengan sendirinya. Bisa alamiah dengan sendirinya batu itu. Dianggap itu arca. Nah, sehingga menjadi satu anggapan bahwasanya itu adalah merupakan satu bentukan lah. Nah, kalau misalkan arca, kalau kategori arca itu sendiri kan memang sudah berbentuk patung ya kan sama kita ketahui. Jadi sudah terbentuk jelas lah yang namanya arca itu, baik itu patungnya Ada matanya, dan sebagainya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan memang yang di Arca Domas sendiri itu memang kan tidak ditemukan dalam artian kategori berbentuk patung, berbeda dengan arca yang berada di kawasan Megamendung yang walaupun udah nggak ada tapi dalam artiannya kita lihat di lukisannya ada dan juga bahwasanya di Purwakalih kan di Megamendung ada disimpan sama warga baju dikunci. Nah sampai ya dalam artian kan di sini bahwasanya untuk menegaskan antara apa namanya punden berundak atau Arca Domas antara Megamendung dengan yang di Cibalai itu berbeda. Ya bisa dikatakan mungkin berbeda masa. Berbeda masa, mungkin yang keduanya bisa berbeda pengertian kan gitu. Nah, karena kan kita tidak mengetahui hal yang mendasari di kawasan Cibalai itu kenapa dinamakan Arca Domas sedangkan tidak ada arca. Nah, kalau yang di kawasan Megamendung ya wajar memang dikatakan Arca Domas tapi wujudnya ada arca. Ada disimpan ya kan, tapi nggak ada situsnya. Cuma sekarang ini situsnya sudah nggak ada kan, sudah berganti. Sekarang udah makam ya, udah makam. Jerman lagi. Nah itu kan ya memang kalau untuk mengkaji sejarah terdahulu kita tidak bisa mencari mana yang salah mana yang benar. Enggak, kita nggak cari siapa yang salah. Itu sejarah yang benar, tapi kita coba menganalisa arti dari kata arti dari tempat itu, ya, fungsinya betul. Dan arti dari fungsinya itu apa dan sebagainya kan kayak gitu. Seru juga nih ya. Kita belum masuk ke tapak kaki nih. Mantap. Prasejarah ini sejarah. Nah, itu semacam punden-punden. Tapi ada satu hal yang menarik ini saya dapatkan informasi ini satu hal yang miris juga sebetulnya. Satu hal yang miris. Saya baru dapat informasi belum lama ini. Ada namanya punden berundak Calobak yang di daerah Ciamplas. Nah, tapi ini punden berundak Calobak kan ada 3, ada 1, yang kedua dan ketiga. Nah ini yang itu kan ada merupakan satu situs bersejarah juga. Ya mungkin bisa dikatakan cagar budaya. iya. Tapi kondisinya berdasarkan informasi yang terakhir ini ada yang merusak. Oh, yang tadi kita kunjungi? Bukan yang ketiga. Ketiganya. Ini kan ada Calobak 1, Calobak 2. Udah kita kunjungi ya? Nah Calobak 3 ini saat ini itu tuh informasi terakhir ada yang rusak sampai kain ya kan kalau udah berundak biasanya batunya di kain putihnya dihilangkan, pohon-pohon ditebangin itu juga disimpan di atas punden berundaknya itu. Nah itu dari ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu kan memang sebetulnya satu hal yang miris ketika kita mendapatkan informasi di mana tempat situs bersejarah ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal seperti itu, melakukan pembesaran seperti itu. Nah ya, semoga aja harapannya dari dinas-dinas terkait bisa lebih pikir lagi ya, bisa lebih pikir lagi untuk. Tapi informasi valid tuh. Valid, ada videonya, gitu kan. Saya lihat video. Apakah yang punden berundak yang ketiga itu yang ada telapak kaki kan? Ya, itu sebelum nyampe ke sana. Kita belum. Telapak kaki dari Aci Putih. Ini sangat jelas sekali, saya lihat videonya di mana punden berundak Calobak itu ada yang rusak, pohon batang pohon gede itu posisi pas ada di atas pundennya. Nah itu kan sebetulnya satu hal yang miris bagaimana rasa care ya dalam artian orang-orang khususnya orang yang tidak bertanggung jawab ini yang melakukan pengrusakan. Padahal udah ada perlindungannya itu. Udah ada melanggar hukum itu. Nah semoga aja bisa lebih diperhatikan lagi ya seperti itu. Itu tahun berapa kan? Baru-baru ini belum. Berarti baru ya? Baru-baru ini belum lama saya dapat informasi seperti itu dan alasannya memang sempat saya lihat juga videonya dan real itu. Nah itu nanti coba sama-sama kita
datangilah. Kita telusuri lagi Oke, mengenai informasi tersebut, di mana apakah memang betul ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan seperti itu. Kan itu bahkan sesuatu hal yang miris lah kalau Betul. misalnya. Jadi belum liput ya. Diperlukannya kesadaran tentang tempat-tempat bersejarah. Karena kalau melihat posisi dari Punden Berunda Calobak yang 3 itu, dia memang posisinya jauh di atas gunung Kang Pablo. Jadi untuk kalau kita hanya mengandalkan dari pengawasan juru pelihara itu agak berat juga. Sebetulnya itu di cover sama polisi kehutanan sebenarnya. Enggak ya? Semestinya itu. Semestinya. Oh, kawasan hutan lindung nggak? Nah, Itu masuknya emang taman nasional ya, taman nasional. Nasional. Taman nasional. nah, dari kitanya aja. Kalau mau melihara tempat-tempat bersejarah semacam itu ya tanggung jawab kita semua. Ya minimal kita ikut melestarikan dalam mengedukasi. Nah, Supaya orang kenal dan kenal akhirnya dijaga gitu kan. Nah, itulah memang kan bagaimana ada kesadaran dari masing-masing pihak kan itu, yang namanya situs bersejarah kan memang harus dijaga. Apalagi kan ketika itu sudah masuk kategori cagar budaya, Iya. ada undang-undangnya, ada ada konsekuensinya juga ketika ada yang melakukan pengerusakan kan seperti itu. Ya. Ya moga aja kan ya, dari banyak ya, mungkin kan itu salah satu contoh kayak kejadian yang di situs Punden Berunda Calobak 3 ini, di mana ada perusahaan yang bisa menjadi satu contoh untuk tempat-tempat situs-situs bersejarah yang lain ya, biar bisa dijaga kelestariannya sehingga bisa ya dimanfaatkan lah untuk depannya. Walau bagaimana juga itu kalau kita bicara sejarah, tempat bersejarah itu banyak sekali membuktikan untuk masa yang akan datang. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik, yang bisa dipelajari untuk di masa yang akan datang. Karena kejadian-kejadian dahulu itu seakan-akan terulang kembali kan seperti itu. Nah, seperti contoh masalah Batu Dakon tadi, masalah Batu Dakon yang ada tonggaknya dan ini untuk penunjuk waktu. Dan itu ternyata ya memang sekarang pun kalau secara untuk menarik waktu itu melihat waktu ya Pak, itu memang menggunakan cara yang seperti itu. Kalau untuk menggunakan arah gitu kan, itu menggunakan cara seperti itu, cuma ambil dari tiang dan bayangan kan seperti Ya, itu. seperti yang di Stonehenge di Inggris itu kan. Ya, betul. Nah itu, jadi memang bahwasanya ya, awal mula dari penciptaan Batu Dakon itu adalah memang kan satu ilmu yang ternyata ilmu tersebut dipergunakan hingga sampai saat ini, walaupun dengan banyak ya perubahan kemajuan, tapi intinya kan sama cara penggunaannya kan seperti itu. Nah itu ya, nah termasuk dengan tempat-tempat yang lain yang ya, sehingga kita juga bisa mengambil manfaatnya dari situ. Nah itulah jadi bagaimana fungsinya kita mempelajari, mendatangi tempat-tempat bersejarah, kita ya mencari informasi mengenai hal-hal yang terdahulu, bukan hanya sekedar ingin tahu belaka atau dalam artian ingin melihat ke belakang, mengenang masa lalu bagaimana, tapi kita ingin memetik hikmahnya, ingin mengambil pelajarannya yang dapat kita petik, yang bagaimana kondisi saat sekarang ini, apakah masih berjalan ataukah sudah berubah dengan kemajuan zaman, ataukah bagaimana. Nah itulah bagaimana kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, fungsinya adalah untuk mengambil hikmah dari kejadian di masa lalu. Nah itulah teman-teman, ya moga-moga aja obrolan kita sekarang ini bermanfaat ya teman-teman semua, yang dimana khususnya ini adalah memang yang kita membahas Batu Dakon, di mana fungsi dari Batu Dakon itu seperti apa. Ya semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya, bisa menggali informasinya lebih jauh lagi mengenai makna dari Batu Dakon. Dan silakan teman-teman menyampaikan baik komentar ataupun saran, kritik ataupun informasi secara khusus pada kami, baik perihal-perihal yang terkait sejarah ataupun dari penjelasan kami ada yang kurang tepat, silakan disampaikan di kolom komentar kami ataupun baik melalui DM di akun Instagram kami, yaitu Jativi Channel. Dan juga bila teman-teman suka dengan video-video kami, silakan untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Dan juga jangan lupa untuk selalu like setiap video yang kami tayangkan. Gitu.
dorong dan dukung selalu channel kami agar semakin berkembang dan bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua sehingga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kami ya teman-teman. Silakan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.